Shalom bagi kita semua. Pada saat ini kita akan memasuki peribadahan kita lewat pujian dan doa yang kita panjatkan kepadanya. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Baik teman-teman, untuk memulai peribadahan kita pada hari ini, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan memulai peribadahan kami, kiranya Tuhan memberkati peribadahan kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati juga dengan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, berikanlah kami selalu kesehatan, panjang umur, serta rezekinya. Banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan, ampunilah terlebih dahulu, supaya jangan terlalu berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, jangan kehendak kami yang jadi Bapa, tetapi kehendak-Mu jadilah. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari pujian kita yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom buat saudara-saudari remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan buat kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada saudara-saudari remaja diambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupan sebagai manusia yang wajar. Jika ia memiliki hubungan dengan orang lain, inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Hidup mengasihi orang lain adalah khas umat Allah atau perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi. Bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih, supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar. Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan karunia-Nya. Mereka yang melakukan perintah ini, Yesus menyebutnya sebagai murid. Yesus menyebut sebagai sahabat yang menunjukkan adanya keakraban antara Allah dan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan akan lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Semua orang Kristen, dari anak-anak sampai orang tua, dapat mudah dengan berbicara tentang kasih. Walaupun kenyataannya kehidupan Kristen kita seringkali bertentangan dengan kasih. Ada sebagian orang berpikir bahwa ketika ia tidak mempunyai masalah dengan orang lain, selalu tersenyum dan baik dengan orang lain, maka ia susah hidup dalam kasih. Namun lewat bacaan hari ini, kita akan belajar dari Paulus tentang hiduplah di dalam kasih. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan kita. Ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Tandanya kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, janganlah dengan pura-pura atau munafik saling mengasihi di antara saudara. Yang kedua, membantu orang yang berkekurangan, menolong orang yang berkekurangan. Dan yang ketiga, memberikan tumpangan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Poin yang keempat, menangis dengan orang yang menangis. Dan yang kelima, tidak menganggap diri pandai di dalam hidup. Perdamaian dengan semua orang. Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Dan kebahagiaan kehidupannya, jemaat sebagai umat Allah mesti menempatkan hal saling mengasihi. Sebenarnya kita sedang merusak gereja jemaat itu sendiri, bukan banyak gereja yang kalau berbicara tentang kasih begitu bersemangat, tetapi untuk melaksanakannya begitu sulit atau berat. Akibatnya banyak yang kehilangan jati diri, bahkan tidak berbeda dengan organisasi-organisasi lain
dalam kehidupan atau bermasyarakat. Karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih dengan tulus. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, telah menebus kita. Maka dari itu, tampakkanlah bahasa kita telah ditebus oleh Tuhan. Saling mengasihi, karena perintah Allah yang paling utama ialah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Demikianlah renungan buat kita remaja. Semoga firman Tuhan dapat kita dengarkan dan menjadi pelaku di dalam kehidupan ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang kami dengar dapat kami hidupi dan dapat kami imani di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku di dalam firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayat hafalan untuk remaja diambil dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ulangi sekali lagi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah ayat hafalan dan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga kita dapat menjadi pelaku dalam firman Tuhan. Shalom. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Dan untuk menutup perbuatan kita kembali bernyanyi dari pujian kita yang berjudul Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Baik teman-teman, untuk mengakhiri peribadahan kita pada hari ini, kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada hari ini kami telah selesai ibadah. Kiranya peribadahan kami hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar tadi bisa dapat kami ambil pelajarannya, seperti dapat kami saling mengasihi sama kami dengan setulus hati kami, dan semakin mempersatukan hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan peribadahan kami hari ini, kiranya bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan dengan orang tua kami yang jauh dari kami, berilah mereka selalu kesehatan, panjang umur, serta rezekinya, dan berkatilah segala aktivitas yang mereka lakukan. Begitu juga Tuhan dengan kami anak-anak-Mu ini, berkati kami Tuhan, berikan kami selalu kesehatan, panjang umur, serta rezekinya. Banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan, ampun terlebih dahulu, supaya jangan terlalu berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jangan kehendak kami yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu jadilah. Amin.